video ini Bu Guru Nita mau ngejelasin sedikit tentang mata pelajaran DPKN yang ada di subtema 2 ya. Masih tidak jauh beda sih sama yang di subtema 1, masih tentang persatuan. Cuma yang di subtema 2 ini yaitu kerjasama dalam keberagaman, dimana dalam suatu kerjasama itu masih membutuhkan persatuan ya untuk melakukan kegiatan yang bisa dicapai bersama-sama. Jadi kalau misalnya tidak ada persatuan, tidak mungkin kalian akan ada kerjasama yang baik. Nah, jadi kalian bisa lihat di Bu Pena itu halaman 124 ya. Kalian bisa baca persatuan dalam keberagaman itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi setiap hari itu kalian harus menunjukkan sikap kerjasama. Misalnya kalian sama-sama membuat suatu prakarya dari barang bekas bersama adik, misalnya seperti itu, atau suatu kerjasama membersihkan rumah di rumah kalian. Misalnya kalian bisa nyapu, terus ibunya masak, ayahnya mencuci mobil, terus adik atau kakaknya nyiram. Nah, itu adalah suatu bentuk kerjasama di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya semua dari kalian itu udah pernah kan kerjasama di rumah lah minimal. Nah, kalau misalnya di sekolah itu juga kalian udah sering kali Bu Guru ajak untuk melakukan kegiatan ya. Jadi seperti contohnya kalian Bu Guru bagi menjadi kelompok, menjadi suatu tim, terus membuat suatu karya atau apapun. Jadi kalian harus kerjasama, mungkin ada yang gunting, ada yang ngelem, ada yang bantu bersih-bersih. Nah, seperti itu adalah juga contoh dari suatu kerjasama dalam keberagaman ya. Jadi persatuan tersebut dilakukan dengan kalian menunjukkan yaitu sikap saling menolong, saling membantu, saling menghargai, terus sikap saling bekerja sama seperti itu. Nah, dapat diwujudkan persatuan tersebut dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, ketika kerja bakti di sekolah itu misalnya semua siswa itu ikut membereskan bangku, misalnya ada yang beresin bangku, ada yang ngapus papan, ada juga yang bersihin kolong meja. Seperti itu adalah bentuk kerjasama di rumah. Guru jelaskan sekali lagi ya. Nah, Bu Guru yakin semua dari kalian itu sudah menentukan atau menunjukkan sikap kebersamaan dalam keberagaman kalian ya. Misalnya kalian mau buat sesuatu, terus ada temennya yang bisa buat A, temennya bisa buat B, jadi kalian saling mengisi dalam kerjasama itu ya. Terus selain itu juga ada rukun dalam kegiatan berolahraga. Nah, seringkali kalian dalam kegiatan olahraga Bu Guru lihat sudah sangat baik, karena dalam olahraga itu biasanya kalian kan dikelompokkan ya oleh Pak Gurunya, dan di sana juga Bu Guru sudah bisa melihat dan menilai bahwa kalian itu rukun dalam berolahraga. Jarang ada yang nangis ya atau menyalahkan satu sama lain. Jadi selalu kalian tanamkan bahwa dalam berolahraga, terutama yang dalam berolahraga tim atau kelompok itu, kalian harus menjunjung tinggi nilai sportivitas. Dan ketika kalian menang dalam suatu kegiatan, itu kalian harus rendah hati, nggak boleh ngejek. Bu Guru tekankan sekali lagi ya. Biasanya kemarin-kemarin pada saat di kelas ada yang bilang sama temennya, "Wih, nanti kalau misalnya kalah ejek aja dia," gitu. Jadi nggak boleh mengajak temennya seperti itu. Kalau bisa kalian itu memberikan motivasi untuk temennya, ya udah nggak apa-apa, besok kita ulang lagi, seperti itu. Jangan menebar rasa yang bikin kalian pecah belah ya. Dalam olahraga kelompok itu juga bermainnya kan berbanyak, jadi tidak boleh menyalahkan satu sama lain, seperti gara-gara kamu tuh kan kita jadi kalah. Jadi nggak boleh seperti itu dalam satu tim ya. Harus saling menghargai. Kalau misalnya ada temennya yang tidak sengaja dia terjatuh sehingga kelompok kalian itu kalah, ya sudah, cukup sekian kan. Di suatu kegiatan yang lain mungkin teman kalian lebih unggul daripada kalian. Kalian harus bisa saling menghargai dan menerima kekurangan teman. Nggak boleh ngotot sama dirinya sendiri, tidak boleh juga menyalahkan temennya ya. Terus mereka bisa saja berbeda agama maupun suku bangsa, tapi kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Nah, walaupun dia dari agama apapun,
kalau misalnya kalian sudah menjadi satu tim, berarti kalian harus bekerja sama dengan baik, ya. Jadi sikap sportif itu sangat diperlukan dalam suatu kegiatan olahraga maupun pertandingan atau perlombaan, ya. Itu saja sedikit materi singkat PPKN dari Bu Guru Nita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.